Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan atau step dalam pemilihan sensor IoT. Ada beberapa step dalam memilih kriteria sensor IoT. Yang pertama itu adalah kebutuhan data. Kebutuhan data ini yaitu apakah ingin mengukur suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan, detak jantung, atau bahkan kadar gas. Untuk kebutuhan data ini sendiri nanti disesuaikan dengan aplikasi yang ingin kita kembangkan. Yang kedua yaitu ada akurasi. Pada aplikasi IoT yang ingin kita buat itu juga memastikan akurasi tepat. Misalnya pada aplikasi kesehatan itu akurasi sensor harus tinggi. Kemudian juga ada contohnya untuk monitoring suhu di gudang logistik. Angka toleransi sensor mungkin bisa di rentang kurang lebih 1 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada konsumsi daya. Dalam memilih sensor IoT kita juga harus memastikan sensor tersebut merupakan low power, agar nanti pada saat pengambilan data sensor tersebut tidak memakan daya konsumsi yang besar. Selanjutnya kriteria yang perlu diperhatikan yaitu sensor tersebut harus mudah terhubung dengan perangkat IoT yang digunakan. Misalnya seperti ESP32, Arduino, dan Raspberry Pi. Nah, perlu diperhatikan juga sensor tersebut juga memakai protokol digital ataupun analog. Kemudian pada poin yang terakhir juga memastikan ketersediaan library atau dokumentasi resmi. Itu nantinya agar proses integrasi lebih cepat dan mudah. Untuk kriteria berikutnya yaitu ketahanan terhadap lingkungan. Sensor yang kita pilih harus bisa bertahan di kondisi indoor ataupun outdoor, ataupun nantinya bisa ada pada suhu yang ekstrim. Contohnya itu pada industri logistik pendingin. Misalnya juga sensor tersebut harus ada di tempat yang ekstrim lagi, seperti terkena paparan air, debu, ataupun getaran. Oleh karena itu ketahanan terhadap lingkungan ini juga salah satu kriteria dalam memilih sensor IoT. Selanjutnya yaitu ada harga dan ketersediaan. Pastikan juga harga sensor sesuai dengan anggaran proyek yang dikerjakan gitu. Kemudian juga pastikan sensor tersebut mudah ditemukan di pasaran lokal. Ini bertujuan agar nantinya mempermudah dalam pengadaan dan penggantian sensor tersebut. Kemudian juga memiliki dukungan teknis dan purna jual. Untuk kriteria selanjutnya yaitu pastikan juga sensor tersebut bisa dilakukan kalibrasinya dengan mudah, kemudian stabil dalam jangka panjang, dan kalau bisa itu memiliki fitur self calibration jika memungkinkan. Untuk kriteria selanjutnya yaitu pastikan juga sensor IoT tersebut bisa dan mendukung komunikasi ke IoT platform. Misalnya sensor tersebut bisa komunikasi ke MQTT atau STTP. Kemudian juga ke platform cloud seperti Thingsboard, Link, Firebase, atau AWS IoT. Begitu. Oke, baiklah, mungkin
Itu beberapa kriteria dalam membeli sensor IoT yang sesuai dengan penggunaan aplikasi dalam sensor tersebut.